Tulisannya di bawah pohon asem, yang dulunya sejarahnya itu bekas masjid atau musola tadi. Itu bagi saya pribadi, tapi kan lain orang versinya lain-lain gitu loh. Yang maksudnya yang sebelahnya makam itu kan ada bekas musola, terus ada makam. Betul. Jadi itu. Betul, ada pohon asem. Pas di bawah pohon asem itu yang Syekh Abdurrahman atau yang Bejagung pertama. Soalnya ini loh, memang saya baru tahu kalau ada versi yang ini. Tahu saya itu beliau Sunan Jagung Kidul itu berguru ke itu kemana? Berguru ke Syekh Abdul Asy'ari atau Syed Abdul Asy'ari, putranya Syekh Jumadil Kubro yang di Trabulan. Nah, itu versi pertama yang sudah banyak tersebar. Jadi Sunan Jagung Lor itu Syekh Abdul Asy'ari yang banyak disiarahi. Mungkin itu versi dari yang saya tahu. Nah, untuk versi yang ini saya baru tahu kalau ada Mas Sunan Jagung Lor pertama, mungkin ya Syekh Abdurrahman deh. Syekh Abdurrahman itu lebih yang Bejagung pertama. Itu yang setahu sampean Syekh Abdurrahman itu berasal dari mana, terus gimana setahu sampean? Nah, Caranya. Kalau Gus Yuda tadi mempertanyakan sejarahnya yang Bejagung Kidul, yang Bejagung pertama, sekali lagi saya mohon maaf, saya sendiri belum berani mengucapkan kebenarannya. Cuman yang saya tahu pribadi itu ada di bawah pohon asem bekas musola atau bekas masjid, yang kata-katanya orang daerah situ musola atau masjid tadi dipindah di Bejagung Lor. Kata-katanya, sejarahnya begitu. Dan itu pun diakui di Bejagung Lor. Orang Bejagung Lor juga bilang paling tua itu Bejagung Lor. Nah, kalau saya ambil intinya aja, kita ambil gapuronya. Gapuro yang Bejagung Lor itu 1800 kalau ndak salah ingat 27. Sedangkan Sinuwun Pangeran Pengulu itu zaman Majapahit 1400-an. Kita ambil apa itu logikanya aja, ndak usah main apa itu dalam-dalam atau goib-goiban. Kita ambil gapuronya aja. Di situ kan ada tulisannya 1827. Kan beda jauh di gapuranya. Gapura Bejagung Lor. Bejagung Lor. Yang Bejagung Kidul ada tulisannya. Nah, yang di Bejagung Kidul tidak ada tulisannya, tapi beliau kan ada tulisannya putra dari Prabu Hayam Wuruk. Berarti kan 1400. Kan selisihnya bedanya jauh antara 1400 dengan 1800. Tapi gini Gus, ya ini kan tanya perseringnya apa namanya, kalau dilihat dari segi gapura, menurut saya itu kok bisa saja iya, bisa saja tidak. Kenapa? Karena gini,
dulu pertama kali tempatnya Mbah Mejagung Lor itu di Mejagung Kidul. Saat mengajari, saat putra Prabahaya Muru ini Raden Kusumawardhani itu berguru ke Sunan Mejagung Lor, itu kan tempatnya ada di Mejagung Kidul saat ini, yang dengan tandai dengan Siti Kerapiak tadi, dan ada musola lama. Otomatis kan berarti tempat mengajarnya di situ. Nah, sedangkan mungkin waktu meninggalnya Syekh Abdul Asari baru dimakamkan di 1 kilo dari situ. Berarti kan bangunan baru. Kayak gini. Raden Wijaya dulu kan di Trowulan, tapi sekarang makamnya ada di Stinggil. Berarti kan tua Trowulan masih daripada Stinggil. Nah kan kalau begitu gimana sejarahnya kan, kalau dilihat dari Gapura kan belum tentu bisa relevan. Bisa saja seperti kayak Stinggil tadi, Stinggil sama Trowulan kan tua Trowulan, dengan dulu pusat kerajaannya dari Trowulan, tapi makam beliau ada di Stinggil. Gimana menurut sampean? Ini kan kita mau sharing-sharing, tanya-tanya supaya tambah pengetahuan ya. Gini Gus Yuda, ya betul yang dikatakan sama Gus Yuda, betul. Dari awalnya memang saya juga percaya, karena belum ibaratnya belum ada bukti yang valid. Memang dari awalnya saya percaya kalau Mbah Mejagung Lor itu lebih tua daripada yang Sinuwun Mbah Pangeran Pengulu awalnya. Tapi begitu saya ketemu dengan juru kunci Sinuwun Mbah Pangeran Pengulu atau yang Mejagung Kidul, yang juru kunci yang ketiga, itu beliau bercerita. Maksudnya bercerita itu awalnya saya yang bertanya, apa benar antara Mejagung Lor sama Mejagung Kidul itu tua Mejagung Lor? Nah, beliaunya menjawab, sak bener duduk ngono nggih, sing tua itu Kidul lah baru Lor. Karena apa? Nek bancaan sedekah bumi iku tetep sing Kidul dhisik. Nah nek wis Kidul mari baru Lor. Nah nek menurut Mejagung Lor, wong kudu sowan dhisik nang Mejagung Lor baru nang ngene Kidul. Nah tapi nek aku nang kene, aku dadi juru kunci nomor 3 iku tuwa sing Kidul daripada sing Lor. Mergone sing tak jupuk intine sedekah bumi tetep nang Kidul dhisik baru ngalor. Nah itu baru saya mencari atau fakta tadi. Buktinya apa? Ya saya tidak sengaja kok lihat kok gapuronya itu ada tulisannya 1827, kalau tidak salah ingat saya 1827. Jadi ya akhirnya saya pulang, ya kalau bahasanya saya itu bertanya, sebenarnya ini yang benar itu siapa? Akhirnya saya ketemu, yaitu tadi Syekh Abdul Rahman, itu yang Sunan Mejagung pertama, bukan yang Mejagung Lor. Yang asli pertama itu Sunan Mejagung, disebut Sunan Mejagung itu Syekh Abdul Rahman. Kowe ra percaya, delok ana wit asem Bekasi iku nang ngene sekitare wit asem iku. Nah, baru ya mohon maaf, baru saya menyadari. Tapi antara benar dan tidaknya kembali lagi apa kata yang di atas gitu loh. Cuman ini menurut saya pribadi gitu loh. Ya jadi gini, ini tanya mungkin gini, dalam segi umur bisa jadi tua Mbah Mejagung Kidul, tapi kan gini Gus, dulu kan sebelum masuk Islam Sunan Mejagung Kidul itu kan Hindu seperti ayahnya, istilahnya menganut agama seperti Prabahaya Muru. Tapi beliau kan punya inisiatif, bosan di sana keluar dan mencari ilmu agama. Tidak menutup kemungkinan dia belajar kepada
Mbah Jagung Lor yang usianya lebih muda, tapi dalam segi ilmu agama dia mumpuni. Jadi yang dimaksud tua di sini tua usianya atau bagaimana? Karena sejarahnya kan beliau berguru ke Sunan Jagung Lor. Kalau masalah tua umurnya kan banyak sekarang, orang tua-tua juga ngaji ke yang muda-muda itu kan banyak, dan dari dulu wali-wali juga banyak. Sunan Bonang di Sunan Giri didatangi orang-orang Majapahit yang berguru, seperti Sunan Bungkul itu kan, dia berguru ke Sunan Ampel. Secara umur tua Sunan Bungkul, tapi secara keilmuan murid Sunan Bungkul. Nah, apa bisa seperti itu untuk sampean? Gimana? Nah, itu tadi Gus Yuda kembali ke laptop. Ya, apa yang dikatakan Gus Yuda itu memang benar. Seperti yang diceritakan Mbah Bungkul itu ngaji di Mbah Sunan Ampel. Tapi kenyataannya kalau orang ziarah sebelum masuk ke Mbah Sunan Ampel, tetap dia datang dulu ke Mbah Sunan Bungkul, baru ke Mbah Sunan Ampel. Nah, itu adabnya, katanya Gus Yuda kan adabnya. Nah, itu kalau masalah Mbah Sunan Bungkul dengan Mbah Sunan Ampel ini, ya sekali lagi saya mohon maaf. Insya Allah yang tahu itu ya sejarahnya mungkin Gus Yuda kali itu, karena mohon maaf saya memang tidak mengetahui, benar-benar tidak mengetahui masalah Mbah Sunan Bungkul dengan Mbah Sunan Ampel. Tapi kan tadi saya kan tanya, mungkin Mbah Bidul itu memang tua dalam segi usia, sekaligus dia kan putra mahkota, putra raja besar Surabaya. Kan Jagung Lor kan seorang pandita atau seorang ulama yang mengajarkan agama. Nah, ketika seorang putra raja berguru ke ulama, otomatis dia kan sama mungkin usianya lebih tua, kedua dia dihormati karena putra raja. Jadi adabnya orang dulu bahkan orang sekarang itu lebih menghormati yang tua walaupun dia murid misalkan. Bagaimana? Apa bisa seperti itu atau bagaimana menurut saya? Ya, tua itu umurnya atau usianya menurut saya? Kalau menurut saya Gus Yuda dari usianya tetap terpaut sangat jauh dengan Sinuhun Mbah Pangeran Bengulu. Itu pun saya pernah, mohon maaf, gini, kalau dari usianya memang sangat terpaut sangat jauh. Karena apa? Saya ambil inti aja, kita ndak usah terlalu dalam. Maksudnya apa? Kalau masalah umur kan saya ambil kan inti waktu zamannya Eyang Hayam Wuruk. Itu kalau saya ambil intinya di situ. Lah, pada waktu itu juga saya pernah bukan debat, ditanyai dengan Kiai Siddiqiyah. Saya enggak mau ngomong siapa namanya, pokoknya intinya dia itu waktu ngopi di depan makam yang Eyang Jagung Lor. Saya enggak sengaja kok ngobrol-ngobrol, dia kok tahu saya, maksudnya itu tanya jawab tadi. Saya ditanyai waktu itu, kalau menurut sampean pribadi Mas, nggih Pak, Pak, saya enggak tahu kalau beliaunya kiai. Tua mana Mbah Jagung Lor dengan Mbah Jagung Kidul? Ya langsung saya jawab simpel. Ini kalau sampean bertanya kan menurut saya pribadi. Kalau menurut saya pribadi tetap tua Sinuhun Mbah Jagung Kidul. Karena semua itu saya tahu kan awalnya kan dari juru kunci yang nomor 3 yang sudah tidak ada itu, yang sudah meninggal itu, sudah tua dia. Jadi dia itu ya menjelaskan secara rinci lah, tapi tidak terlalu panjang, cuman dia pernah ngomong juga kalau sampean kepingin orang bilang ingin mulya atau ingin sugih, sampean nanggone Siti Kerapiak iki lho. Dia juga mengasih tahu saya ke situ.
Padahal mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, bukan saya itu membuka wadih atau rahasia. Di depannya yang Sinuhun Mbah Pangeran Pengumulu atau yang Bejagung Kidul itu kan ada 2 pintu. Yang pintu yang lor atau yang utara, bahasanya Indonesianya tadi kan tempat pesugihan juga. Tapi kenapa pada waktu itu yang juru kunci yang Sinuhun Mbah Pangeran Pengulu itu mengasih jalan saya, kalau sampean ingin mulya uripe, ingin penak uripe, sampean poso nangone yang setik rapiak kono lho, dia bilang gitu. Tapi saya enggak mau, karena ya satu, tempatnya kan enggak tertutup, tempatnya kan terbuka, nanti dikirain apa saya nanti di situ. Ya kita mawas diri lah. Ya saya cuma jawab, nggih matur nuwun Bang, cuman gitu aja. Nah sekali lagi mohon maaf sama Gus Yuda, kalau masalah umur atau ilmu ini, kalau saya pribadi tetap lebih tua yang Bejagung Kidul umurnya, atau kalau masalah ilmunya Allahu alam kalau masalah ilmunya. Tapi kalau masalah tuanya, insya Allah kalau saya pribadi tetap yang Sinuhun Mbah Pangeran Pengulu atau yang Bejagung Kidul. Monggo Gus Yuda. Itu ya, sejarah memang banyak versi, dan kebenaran sejarah itu hanya Allah yang tahu, dan mungkin kita ini hanya mengambil ibroh, pelajaran yang terpenting itu ibrohnya dulu. Bagaimana perjuangannya Sunan Bejagung Kidul hijrah dari agama yang lama menuju agama yang selamat atau Islam. Itu ya, entah itu umurnya tua Mbah Bejagung Kidul atau Mbah Bejagung Lor, itu kan walau alam. Bisa jadi ketika belajar si murid lebih tinggi daripada gurunya, itu bisa jadi, karena kadang-kadang guru bisa terselip ilmunya juga bisa. Nah, makanya kita di sini tidak bisa saya pun tidak bisa mengklaim sakti itu. Intinya ilmu di Islam tidak ada ilmu sakti. Yang ada itu ilmu dekat dengan Allah dan Rasulullah. Itu menurut saya selaku umat Islam. Nah, sedangkan derajat-derajat itu kan urusannya Allah yang tahu. Kita cuma ambil pelajaran kalau sejarahnya tentang ternyata salah satu putra mahkota Majapahit ada yang Islam. Itu sejak zaman Prabu Hayam Wuruk ya. Nah, sejak zaman Prabu Hayam Wuruk itu berarti ya. Yes. Berarti lama, berarti Islam itu masih sudah lama sebenarnya. Cuman tapi masih jarang. Cuman masih sedikit pengikutnya, karena apa? Karena saking kuatnya keyakinan orang Jawa. Yang pertama, kita diberi tanda di daerah Gresik Leran. Itu kan ada makam panjang yang umurnya jauh di atasnya Prabu Hayam Wuruk itu. Siti Fatimah binti Maimun. Itu jauh di atasnya Hayam Wuruk. Mungkin di zaman Prabu Raden Wijaya mungkin. Nah, terus Islam sulit berkembang. Nah, setelah datangnya Wali Songo era ke Sunan Ampel, Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijogo, itulah Islam mulai meluas dan menyebar ke seluruh penjuru Nusantara sampai sekarang ini. Sehingga 90% tanah Jawa Indonesia itu kaum muslimin dan muslimat, wal mukminin wal mukminat itu hadirin ya. Jadi itu sejarah yang saya tahu, dan versi kita mengambil banyak versi bukan untuk benar salah, tapi untuk diresapi dan ditafakuri atau direnungi. Oh, ibrohnya ini, oh ini, kita ambil yang baik. Mungkin dari saya itu, karena apa?
sejarah itu fungsinya untuk kita agar tahu pendahulu kita, untuk pelajaran kita untuk menuju masa depan. Makanya katanya Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, atau jaket merah saya bawa ini. Kenapa? Karena bangsa besar tidak akan lupa dengan sejarahnya. Bangsa kalau sudah lupa dengan sejarahnya, maka dia akan hancur lambat laun. Itu mungkin dari saya. Monggo Gus Hadi ditambah lagi mungkin. Nah, ini saya mau mohon maaf Gus ya, ini saya mau bercerita sedikit lagi, tambahan sedikit. Maksudnya saya juga apa ya, mohon maaf, ini saya menceritakan fakta. Maksudnya fakta itu yang pernah saya alami, ngawulo atau apa ya, atau saya minta lantaran di Eyang Sinuwun Mbah Pangeran Pengulu, atau Eyang Bejagung Kidul, atau putra dari Prabu Hayam Wuruk. Saya waktu itu, ini cerita saya sendiri, maksudnya fakta diri saya dengan maksudnya keluarga. Nah, betul itu pengalaman saya, keluarga saya. Nah, ini enggak lepas dari sejarah. Ini dari saya sendiri, keluarga saya, anak-anak saya. Pada waktu itu ini saya pulang dari Kalimantan Barat. Tujuan saya berangkat dari Kalimantan Barat kan ingin apa ya, ingin sukses lah ibaratnya, intinya ingin sukses. Diiming-iming dengan gajian bulanan 6 juta, harian 200.000. Siapa orang yang tidak tergiur dengan gaji segitu banyaknya? Ternyata intinya saya berangkat di sana, saya ditipu atau dijual per kepala itu 2,5 juta. Dan pada waktu itu saya berangkat di Kalimantan Barat, Sumitau Kapuasulu pedalaman, itu orang 10. Dan intinya kembali saya pulang tidak bawa uang. Karena apa? Ternyata saya di Kalimantan Barat, di daerah sawitan, di daerah sawitan tadi, Sumitau Kapuasulu, itu cuman digaji 40.000. Sedangkan rokok aja satu bungkus 15.000. Jadi saya pulang tidak bawa uang sama sekali. Nah, singkat ceritanya saya pulang tidak bawa uang, terus diusir dengan apa itu, morotua saya itu dihina, dinyek. Nah, akhirnya saya keluar. Maksudnya keluar itu karena diusir tadi kan, saya suruh, ibaratnya suruh minggat, suruh mire. Saya bawa keluarga saya, istri saya, anak saya 2, saya bawa. Di pertengahan jalan itu masih di Bojonegoro, itu hujan angin hebat, luar biasa. Nah, pada waktu itu saya itu menepi di musola. Kok saya tidak sengaja? Saya dengan Gus Yuda kan orang laku, maksudnya suka apa ya? Ya kalau orang sekarang kan uri-uri leluhur. Nah, kalau saya dengan Gus Yuda kan tidak tahu siang malam, tidak ada yang penting happy atau tujuannya ke leluhur. Nah, singkat cerita tadi saya minggir atau menepi di musola, kok tiba-tiba saya mendengarkan bisikan, kok Rini Onggir. Lah saya terkejut. Nah, terus istri saya tanya waktu di musola itu, ya iki sampean kate nang ndi, nang Surabaya? Enggak. Saya jawab enggak. Nah, terus nang Tuban. Loh, lah nang Tuban sama nang omahe sapa? Wong gak duwe anak keluarga kok nang Tuban. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab saya cuman simpel, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus saya ngomong, iki mau aku cek tas lu, kok dibisiki Rini Onggir. Nah, terus kok tak rungono Sinum Mbah Pangeran Pengulu yang Bejagung Kidul. Nah, tapi gak ada keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, singkat ceritanya saya berangkat, habis hujan terang, angin ndak karu-karuan tadi terang, saya berangkat ke Tuban, meluncur ke Tuban. Itu saya keadaan nol, dalam arti keadaan nol itu memang betul-betul apa ya, membutuhkan pertolongan. Intinya itu saya betul-betul membutuhkan pertolongan. Maksudnya apa? Anak saya panas, sakit panas itu, yang perempuan itu. Nah, saya membawa apa ya, modal itu Vario, kalau ndak salah itu tahun 2016 Vario itu. Nah, singkat ceritanya saya di situ itu ditolong sama
Baluranoto waktu itu masih hidupnya itu. Iki boloku iki melaku. Akhirnya saya diantar dibawa ke pondok. Dari pondok situ saya diajari diajari bikin pentol. Saya tidurnya setiap malam di Eyang Sinun Mbak Pangeran Pengulu. Itu di pendoponya ada cagak kayu yang nomor, kalau nggak salah ingat saya nomor 2 itu. Saya tidur di bawah situ. Akhirnya ya itu tadi, dengan berjalannya waktu saya ditolong. Nggak nunggu lama itu. Istri saya atau saya meminta lantaran tadi langsung diijabahi lantaran beliau. Saya dibawa ke Bogor karena tadi dikira intinya saya di pondok tadi merebut jabatan kiai atau ustadz di pondok tadi. Akhirnya saya intinya tadi kembali ke laptop. Saya ngikuti teman saya, diajak ke Bogor. Saya ditanya sama yang punya rumah. Saya juga bertanya, sampean minta berapa bulanannya? Sakuwate sampean itu pinten Pak D? Saya bilang gitu. Sampean nek ono sampean bayar, nek gak ono ya ora apa-apa. Loh, itu kisah nyata yang saya alami. Akhirnya ya pada intinya saya tidak bisa makan. Akhirnya saya jual tabung LPG saya jual ke yang punya rumah. Itu saya bukan dijual, maksudnya itu digadekan gitu loh. Saya butuh uang 100.000. Akhirnya yang punya rumah ngomong, nggak usah, sampean butuh piro? 100 Pak D. Akhirnya dikembalikan LPG-nya tadi dikembalikan. Kok lek sampean kena aku sampean masak opo? Dikembalikan ke saya. Terus saya sowan lagi ke yang Bejagung Kidul. Nah itu akhirnya minta lantaran. Intinya saya minta lantaran, minta jalan lantaran yang Sinuwun tadi. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, uang 100.000 itu saya belikan mie, sabun, beras, odol. Kalau enggak salah ingat saya waktu itu tinggal 50 antara 60.000. Nah itu saya kembangkan. Saya besok jualan, barokahnya yang Sinuwun Mbak Pangeran Pengulu atau yang Bejagung Kidul, dagangan saya itu habis total. Saya menerima uang waktu itu kalau orang Jawa bilang bondone mung 20.000 atau 50 kalau enggak salah ingat. Itu dapat uang 300.000, itu langsung tak kembalikan uangnya yang punya rumah itu. Nah tinggal 200. Akhirnya berjalannya waktu, saya sering sowan ke Sinuwun Mbak Pangeran Pengulu atau yang Bejagung gitu itu tadi. Nah itu akhirnya ya alhamdulillah lantaran pertolongan yang Sinuwun Mbak Pangeran Pengulu, ya hidup saya sudah, maksudnya itu ya daripada yang dulu ya masih alhamdulillah sekarang. Kalau dibikin wis enak atau sugi ya mudah-mudahan, tapi ya itu tadi kan semua kan proses atau perjalanan. Yang penting cukup untuk sementara ini. Ya siapa orang yang tidak ingin hidup enak lah, walaupun tidak suki, pokoknya cukup kan sudah matur nuwun. Ini kalau saya, jadi pengalaman saya pribadi, kalau Sinuwun Mbak Pangeran Pengulu dengan Eyang Bejagung Lor itu, kalau saya pribadi welas asih Eyang Sinuwun Mbak Pangeran Pengulu. Karena apa? Dia ku lomo, bahasanya itu loman. Wong njaluk elek dikei apa manis api. Kalau Eyang Bejagung Lor ini, ya mohon maaf ini kalau saya pribadi ulet, maksudnya ulet itu beliau itu fanatik. Maksudnya apa? Terlalu putih banget gitu loh. Nggak mau dicampuri atau dikotori. Nek putih tenanan, mau jadi dikotori. Itu kalau Eyang Bejagung Lor. Ya semua kan tinggal kembali manusianya. Kalau saya kan tinggal kembali manusianya. Itu perjalanan saya yang saya ceritakan tadi masuk di bumi Tuban lantaran Sinuwun Mbak Pangeran Pengulu. Jadi kalau saudara-saudara semuanya atau sedulur-sedulur semuanya, kalau ini cuman saran, kalau membutuhkan lantaran atau bingung, nggak usah bingung-bingung, sowan aja kalau di wilayah Tuban, sowan aja ke Sinuwun Mbak Pangeran Pengulu. Itu lomo orangnya, betul loman orangnya. Itu kalau saya.
sudah ceritanya nggak usah terlalu panjang-panjang, nanti Gus Yudanya ngantuk. Jadi ini saya kembalikan lagi sama